Pria di foto itu terlihat sangat mirip dengan Tama. Namun pakaiannya tergolong retro, mengenakan sweater rajutan dan celana jeans putih khas zaman itu. Ini adalah ayah Tama, Cahya Renza. Dan wanita di foto itu tampak seperti berusia 20-an. Ramping, dan mengenakan jas hujan panjang berwarna krem muda. Dia memiliki rambut keriting yang sangat modis pada saat itu dan terlihat tidak kalah mengesankannya bahkan sampai sekarang. Ujung baju dan rambutnya melayang tertiup angin pada saat bersamaan, membuatnya terlihat anggun cantik dan rustik. Isyana hanya bisa menghela nafas. Ibu tuan muda sungguh cantik. Tama mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan bercanda. Apa kamu belum pernah melihat ibuku sebelumnya? Dia sepertinya cukup terkenal di era itu. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah mencari kehidupan ibu tuan. Sungguh luar biasa, dan dia memiliki popularitas yang tak tertandingi di bidang teknologi, keuangan, dan modal Ventura 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat dia berbicara, Isyana menghela nafas pelan dan berkata, faktanya, lintasan hidupku sangat bertolak belakang dengan ibu tuan. Setelah ibu tuan muda menjadi terkenal di Silicon Valley dan internet berkembang pesat, dia memanfaatkan peluang tersebut dan menjadi orang yang disebut sebagai trendsetter. Namun, aku mundur setelah munculnya internet. Setelah itu, aku khawatir kemampuan Victoria dalam memperoleh informasi akan meningkat pesat berkat teknologi ini. Dan aku hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar, jadi hal itu terjadi begitu saja. Tama mengangguk mengerti lalu membuka halaman kedua album itu. Di halaman kedua album foto tersebut, terdapat foto kedua orang tuanya. Masih dengan latar belakang patung Liberty. Cahya Renza berdiri tegak, dan Sarah bersandar di sampingnya, merentangkan lengannya untuk memeluknya. Cahya Renza pun mengulurkan tangan untuk memeluk Sarah. Keempat foto di kiri dan kanan halaman ini semuanya merupakan foto grup dua orang. Keempat foto itu bagus, lucu, dan menggembirakan. Namun terlihat bahwa kedua orang di setiap foto memiliki cinta satu sama lain di matanya. Isyana melihatnya dan hanya bisa menghela nafas. Hubungan antara orang tua tuan muda pasti sangat baik. Ini benar-benar membuat iri. Tama mengangguk dan berkata, ini pasti foto hubungan mereka. Faktanya, mereka sangat mesra sejak aku bisa mengingatnya. Mereka tidak pernah bertengkar, bahkan ketika ada perbedaan pendapat. Salah satu pihak akan segera menyerah sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Isyana bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa yang biasanya pertama kali mengalah? Tama berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak jelas siapa yang akan menyerah lebih dulu. Keduanya selalu memiliki pemahaman yang diam-diam dalam hidup dan selalu bisa menilai kegigihan satu sama lain dalam sesuatu dengan sangat baik. Jika mereka merasa pihak lain lebih keras kepala dalam hal ini, semakin ngototnya mereka, semakin besar pula salah satu dari mereka akan menyerah. Isyana hanya bisa menghela nafas, dua orang dapat menyeimbangkan satu sama lain setiap saat. Hubungan seperti ini sangat jarang terjadi. Tama mengangguk sedikit dan membuka halaman ketiga album. Setelah membuka halaman ini, foto di pojok kanan atas sebelah kiri adalah sebuah toko barang antik kecil. Toko barang antik ini agak retro. Bentuk pintunya agak bergaya Inggris. Di tengah papan nama melingkar, yang di sebelah kanan tertulis kata kuno. Isyana di samping menunjuk ke plat nomor di sebelah pintu toko dan berkata, Tuan, toko ini ada di Queens, New York. Benarkah? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Aku tidak bisa melihatnya pada resolusi ini. Aku tidak mengerti kata-kata di dalamnya. Isyana berkata, aku tinggal di Queens. Ukuran, warna, dan posisi gantung plat nomor ini adalah gaya awal Queens.
aku tidak yakin apa itu masih digunakan sampai sekarang. New York. Tama mengangguk. Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan pamanku beberapa hari yang lalu. Orang tuaku membeli satu set buku antik di toko barang antik di New York. Kumpulan buku itu adalah Kata Pengantar 9 Kitab Suci Misteri Mendalam. Dikombinasikan dengan toko barang antik di foto. Tama tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Isyana, "Ini mungkin toko barang antik tempat ayahku membeli Kata Pengantar 9 Kitab Suci Misteri Mendalam." Isyana juga terkejut dan berkata cepat, "Kata Pengantar 9 Kitab Suci Misteri yang mendalam, pasti ada hubungan tertentu antara 9 misteri klasik dan Kata Pengantar 9 Kitab Suci Misterius." Tuan muda secara tidak sengaja memperoleh Kata Pengantar 9 Kitab Suci Misterius di sebuah toko barang antik di Jakarta. Ayahmu memperoleh Kata Pengantar 9 Kitab Suci Misterius di sebuah toko barang antik di New York. Pasti ada lebih dari sekedar kebetulan di antara keduanya. Tama mengangguk dan berkata, "Dunia ini begitu besar. Mustahil dua kitab suci yang sangat misterius jatuh ke tangan ayah dan anak masing-masing. Dan ada pemisahan ruang dan waktu di antara mereka." Setelah mengatakan itu, Tama segera menunduk lagi. Foto kedua di pojok kiri bawah adalah foto ayah Tama, Cahya Renza, dan seorang pemuda yang lebih muda darinya, di depan toko barang antik ini. Dalam foto tersebut, keduanya saling berpegangan punggung sambil mengacungkan jempol ke arah kamera dengan tangan lainnya. Isyana menunjuk orang-orang di sekitar ayah Tama dan bertanya kepada Tama, "Apa tuan muda mengenal orang ini?" Dia menggelengkan kepalanya, "Tidak." Isyana berkata, "Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah tuan muda. Apa kamu tidak melihatnya ketika kamu di sana?" "Tidak." Tama berkata dengan tegas, "Aku tidak memiliki informasi tentang orang ini dalam ingatanku." Saat dia mengatakan itu, Tama melihat penampilan orang itu, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata, "Aneh, aku benar-benar belum pernah melihat orang ini di foto ketika aku masih kecil. Setidaknya sebelum orang tuaku dan aku meninggalkan Surabaya. Aku belum pernah melihat orang seperti itu, tapi orang ini kelihatannya agak familiar. Untuk sementara waktu aku tidak tahu di mana aku melihatnya." Isyana berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Keakraban itu tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Mungkin saja tuan muda belum pernah melihatnya, tapi sudah bertemu kerabatnya, jadi dia merasa penampilannya familiar. Mungkin juga tuan muda itu memang melihatnya. Tapi ketika tuan muda melihatnya, penampilannya telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan dia di foto. Misalnya, dia mungkin menjadi lebih gemuk, botak, dewasa, atau bahkan lebih tua." Tama berkata setuju, "Apa yang kamu katakan memang mungkin. Tapi aku benar-benar tidak dapat menemukan petunjuk yang jelas saat ini." Isyana mengerucutkan bibir bawahnya dan bertanya pada Tama, "Bolehkah aku mengambil fotonya dan melihatnya? Mungkin ada sesuatu yang tertulis di belakangnya." Dahulu, orang-orang mengambil foto dan mempunyai kebiasaan menulis di belakang foto sebagai kenang-kenangan. Tama mengangguk dan berkata, "Oke, ambillah." Isyana dengan hati-hati mengeluarkan foto itu. Kemudian dia melihat ke belakang dan berkata dengan terkejut, "Tuan, memang ada tulisan di belakangnya." Tama mengambil alih dan melihatnya. Di bagian belakang kertas foto putih berlogo Kodak, ada sederet kata dengan pena. "In Queens Switajaya, pukul 12.11. Melihat baris teks ini, Isyana langsung berkata, "Ini seharusnya berada di wilayah Queens, New York." Dalam hal ini, foto ini memang diambil di Queens. Sepertinya pria di foto bersama ayahmu bernama Adijaya. Dan dia keturunan Indonesia. Tidak tahu siapa nama lengkapnya. Kamu benar. Tama mengangguk ringan, sementara alisnya terus mengernyit.
Dia bergumam, "Aku merasa pria bernama Adijaya ini terlihat familiar. Tapi untuk sementara waktu, aku tidak dapat mengingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya." Isyana buru-buru berkata, "Tuan, jangan cemas. Pasti karena memang ada wajah serupa dalam ingatan Tuan Muda. Tapi ingatan Tuan Muda tentang orang itu mungkin tidak terlalu dalam. Atau dia mungkin hanya bertemu sebentar denganmu. Jadi Tuan Muda tidak perlu cemas, pikirkan baik-baik. Dan kamu pasti bisa memikirkan petunjuknya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.